Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mahbubah selaku moderator dari kelompok 4 materi 2 yang akan membahas transportasi di dalam sel dan antar sel, larutan hipotonis, hipertonis, isotonis, dan tipe protein. Kepada para pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Mutia. Di sini saya berperan sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Nurulita Lutfia Salsabila. Saya berperan sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Kista Sidada Triana sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Maulida Perina. Di sini saya berperan sebagai penyaji. Saya Muhammad Hidansari, di sini berperan sebagai penyaji. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai transport membran. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai transport membran, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai membran sel. Membran ialah pintu gerbang ke dalam dan keluar sel. Adapun membran sel adalah lapisan yang memisahkan satu sel dengan sel lainnya, serta memisahkan berbagai organel di dalam sel. Struktur membran sel sendiri terdiri atas 5 komponen utama, di antaranya yang pertama fosfolipid, kedua protein integral, ketiga protein periper, keempat glikolipid, dan yang kelima glikoprotein. Teman-teman bisa lihat pada gambar bahwa terdiri atas 2 lapisan fosfolipid, kemudian protein integral yang letaknya dapat menembus daerah fosfolipid. Selanjutnya ada protein periper yang letaknya menyembul di daerah lapisan fosfolipid. Selanjutnya ada glikolipid dan yang terakhir ada glikoprotein. Adapun fungsi dari membran sel, yang pertama sebagai pelindung sel dan yang kedua sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah, baik dari ekstraseluler menuju ke intraseluler maupun sebaliknya dari intraseluler menuju ke ekstraseluler. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul hidrofobik seperti CO2 dan O2, molekul polar yang sangat kecil seperti air dan etanol, serta molekul nonpolar. Sementara itu, molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar seperti glukosa, ion, dan substansi hidrofilik bisa melewati membran sel, namun membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel. Transport membran pada sel ini dibedakan menjadi 2 berdasarkan penggunaan energinya, baik antar sel maupun organel sel, yakni yang pertama, transport membran pasif yang tidak memerlukan energi, dan yang kedua, transport membran aktif yang memerlukan energi serta fisikal. Kita masuk ke dalam transport yang pertama, yakni transport membran pasif. Transport membran pasif ialah transport ion molekul senyawa dari luar ataupun dari dalam sel tanpa memerlukan energi. Zat yang ditransport tadi bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke daerah konsentrasi yang rendah, seperti halnya difusi, difusi terfasilitasi, serta osmosis. Adapun transport membran aktif ini yakni perpindahan atau pergerakan molekul yang memanfaatkan energi untuk memasukkan atau mengeluarkan ion serta molekul melalui membran sel yang sifatnya permeabel atau membran yang memungkinkan semua cairan atau gas masuk ke dalam sel tersebut dengan tujuan untuk memelihara keseimbangan yang ada di dalam sel. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa proses transportasi ini dapat terjadi secara difusi, difusi terfasilitasi, serta osmosis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai difusi dan difusi terfasilitasi. Difusi
Difusi sendiri adalah gerakan acak partikel-partikel atau maupun molekul gas atau cairan dari yang konsentrasi tinggi menuju daerah konsentrasi rendah hingga mencapai kesetimbangan. Zat-zat tersebut akan berdifusi menurun sesuai dengan gradien konsentrasinya. Sebagai tambahan, difusi ini terjadi melewati lipid dari membran. Bagian lipid dari membran ini tadi bersifat nonpolar dan hidrofobik. Contohnya seperti dapat melewatinya oksigen, karbon dioksida, vitamin A, D, E, K, dan masih banyak molekul lainnya. Jadi pada proses ini bisa kita lihat pada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sebagai contoh, teman-teman bisa melihat di sini seseorang meneteskan tinta ke dalam air, di mana tinta ini adalah konsentrasinya tinggi dan air ini berkonsentrasi rendah. Lama-kelamaan tinta tersebut akan menyebar dengan sendirinya tanpa kita aduk dan akhirnya dia mencapai kesetimbangannya. Selanjutnya di sini ada contoh difusi 1 zat terlarut dan di sini ada contoh difusi 2 zat terlarut yang dimana mereka akan sama-sama berdifusi sehingga akhirnya akan mencapai kesetimbangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh difusi pada hewan. Umumnya difusi pada hewan-hewan tingkat rendah. Seperti kita ketahui bahwa pernapasan pada hewan-hewan tingkat rendah seperti halnya protozoa, porifera, dan vermes itu berlangsung secara difusi. Saya ambil contoh pada amoeba. Pada amoeba, oksigen dan karbon dioksida ini masuk dan keluar itu melalui membran sel secara difusi. O2 dan CO2 tersebut merupakan gas-gas yang terlarut di dalam air. Selanjutnya, difusi pada insang ikan. Kita ketahui bahwa ikan itu bernapas menggunakan insang, di mana insang tersebut berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Tiap-tiap lembaran insang ini terdiri dari sepasang filamen, dan tiap-tiap filamen tersebut mengandung lapisan tipis atau lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler, sehingga memungkinkan O2-nya berdifusi masuk dan CO2-nya berdifusi keluar. Selanjutnya, contoh difusi pada tumbuhan. Pada tumbuhan, proses yang mendasari fotosintesis di mana CO2 dari stomata ini berdifusi ke dalam daun dan kemudian ke dalam sel. Di sisi sebaliknya, dengan transpirasi difusi air dan O2 ini terjadi kelingkungan. Ketika makanan itu diproduksi dalam daun, kemudian diangkut ke floem dengan bantuan difusi dan air, kita dapat lihat di sini bahwa air itu bergerak dari akar ke daun dengan bantuan difusi tadi. Nah, itu merupakan contoh difusi pada hewan dan contoh difusi pada tumbuhan. Selanjutnya saya akan menayangkan mengenai contoh difusi pada manusia. Difusi pada manusia ini terjadi saat manusia itu menarik napas, alveolus akan mengembang dan oksigen akan dimasukkan ke dalam paru-paru. Saat manusia itu menghembuskan napas, alveolus akan mengempis dan karbon dioksida akan dikeluarkan oleh tubuh. Proses ini terjadi karena molekul bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Seperti halnya pada gambar. Selanjutnya ada difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi bisa disebut juga sebagai difusi dipermudah. Pada difusi terfasilitasi tadi, ion tidak dapat melewati lipid dari membran. Bukannya tidak dapat, tapi belum mampu dan membutuhkan atau memerlukan sebuah fasilitas lain. Hal ini tidak bisa melewati lipid dikarenakan ionnya terlalu hidrofilik dan polar. Sedangkan kita ketahui yang mampu menembus tadi adalah hidrofobik dan nonpolar.
Nah, difusi terfasilitasi ini difasilitasi oleh ion channel dan carrier. Pada ion channel, molekul seperti asam amino, gula, tidak dapat melalui membran, akan tetapi melewati saluran yang dibentuk oleh suatu protein membran yang disebut sebagai protein integral. Saluran ini seperti pipa dan nantinya molekul-molekul tersebut seperti asam amino tadi akan melewati saluran tersebut. Sedangkan difusi yang terfasilitasi dengan protein pembawa tadi mirip dengan proses difusi dipermudah dengan protein sebelumnya. Letak perbedaannya, protein membran membentuk saluran dengan mengikat molekul yang ditranspor, hingga protein ini dinamakan protein pembawa. Untuk lebih jelasnya, kita melihat pada gambar di bawah ini. Ini perbedaan antara difusi sederhana dan difusi terfasilitasi, di mana difusi sederhana tadi langsung melewati membran lipidnya, sedangkan difusi terfasilitasi harus memiliki fasilitas khusus, seperti halnya tadi saluran yang berbentuk pipa, serta ada yang menangkap molekul. Nah, saat itu protein pembawa ini menangkap molekul atau zat dari daerah ekstraseluler ke daerah intraseluler. Namun, pada nantinya akan berubah bentuk, yang awalnya menghadap ke atas, kemudian dia menuangkan molekul atau zat tadi ke daerah intraseluler dengan mengubah bentuknya seperti ini. Mungkin itu saja materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang osmosis. Nah, osmosis ini adalah perpindahan molekul-molekul larutan dari konsentrasi rendah atau hipotonik menuju konsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi-permeabel. Nah, membran semi-permeabel ini merupakan membran yang hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu seperti air. Untuk molekul seperti protein atau gula, itu tidak dapat melalui membran ini. Nah, seperti pada gambar, ini ada contoh osmosis pada sel darah merah. Nah, jika sel darah merah itu ditempatkan pada media seperti air laut, maka air yang ada di dalam sel itu akan keluar dan sel pun akan mengalami pengerutan. Hal itu terjadi karena air laut itu memiliki sifat hipertonik terhadap sitoplasma sel. Kemudian jika sel darah merah itu ditempatkan pada media seperti air murni, maka air murni tersebut akan masuk ke dalam sel sehingga sel tersebut akan pecah karena tidak dapat menahan pertambahan tekanan. Nah, kemudian jika sel darah merah tersebut ditempatkan pada media yang konsentrasinya sama dengan sitoplasma sel, maka sel tersebut akan mengalami isotonik, yaitu sel tersebut tidak mengalami pertambahan air ataupun mengalami kekurangan air. Kemudian ini ada contoh osmosis pada sel tumbuhan. Nah, air masuk ke dalam sel tumbuhan secara osmosis. Nah, air tersebut akan menekan dinding sel sehingga itu yang disebut dengan tekanan turgor. Nah, dinding sel tersebut akan menjadi kaku. Nah, jika tanaman itu tidak mendapatkan cukup air, maka tekanan turgor pada tanaman tersebut pun akan menghilang sehingga tanaman itu akan menjadi layu. Ya, selanjutnya adalah endositosis. Nah, endositosis ini adalah proses menangkap zat atau partikel dari luar sel dengan cara menelannya oleh membran sel. Nah, membran sel membentuk lipatan di atas zat dan akan tertutup. Dan zat tersebut akan tertutupi oleh membran. Nah, kantung membran atau yang disebut dengan vesikel ini akan menjepit zat dan menggerakkan zat ke dalam sitosol. Ya, ini seperti pada gambar mekanisme endositosis, yaitu pertama zat masuk ke dalam membran plasma, kemudian lisosom akan menyatu dengan vakuola endositik. Nah, itu akan terbentuk yang namanya lisosom sekunder. Nah, enzim-enzim yang terdapat di dalam lisosom sekunder ini akan merombak semua jenis makromolekul, misalkan seperti protein. Kemudian hasil perombakan tadi yang disebut asam amino
dapat keluar dari lisosom dan masuk ke dalam sitosol. Materi selanjutnya adalah autofagi. Nah, autofagi ini adalah proses menghancurkan struktur atau organel sel yang sudah tidak berfungsi lagi. Proses autofagi digunakan untuk pembuangan dan degradasi bagian sel sendiri seperti organel yang tidak dapat berfungsi lagi. Autofagi ini dilakukan oleh organel sel yang bernama lisosom. Contoh dari autofagi yaitu pada mekanisme autofagi pada sel hati. Nah, mitokondria yang terdapat pada sel hati yang sudah berumur lebih dari 10 hari itu akan diselubungi oleh retikulum endoplasma kasar dan akan membentuk autofagosom. Lalu, autofagosom ini akan berfusi dengan enzim hidrolitik dari badan Golgi dan akan berkembang menjadi lisosom. Nah, kemudian setelah itu, mitokondria yang sudah tidak dapat berfungsi lagi ini akan ditelan oleh autofagosom. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksositosis. Eksositosis adalah mekanisme untuk mentransfer materi keluar dari sel. Organel sel yang memiliki peran dalam proses ini adalah aparatus Golgi yang melakukan pengemasan menjadi vesikula-vesikula untuk disekresikan. Vesikula yang terbentuk dari aparatus Golgi akan dipindahkan menuju membran sel. Vesikula tersebut nantinya akan mengalami penyatuan dengan membran dan melepaskan materinya ke lingkungan di luar sel. Pada eksositosis, sel menyekresikan molekul biologis tertentu melalui penyatuan vesikel dengan membran plasma. Vesikel transport yang dihasilkan oleh tunas-tunas aparatus Golgi bergerak di sepanjang jalan mikrotubulus skeleton ke membran plasma. Ketika membran vesikel dan membran plasma bersentuhan, molekul lipid bilayer dari kedua membran akan berfusi. Dengan adanya fusi tersebut, maka kandungan vesikel kemudian tumpah keluar sel, sementara membran vesikel menjadi bagian dari membran plasma. Banyak sel sekresi yang menggunakan eksositosis untuk mengekspor produk. Misalnya sel pankreas membuat dan menyekresikan insulin ke dalam cairan ekstraseluler melalui eksositosis. Fungsi dan manfaat eksositosis yaitu mengusir bahan dari sel ke dalam cairan ekstraseluler, mengeluarkan limbah dari sel, mengangkut dan melepaskan molekul besar dan lifofob saat protein disintesis dalam sel, perantara penting dalam aktivasi protein yang tetap disimpan dan tidak aktif atau zimogen. Sebagai proses transitosis, eksosom sebagai pembawa pesan antar sel. Selanjutnya fagositosis. Fagositosis adalah penggolongan dari sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan dengan cara fagositosis atau menelan patogen. Dalam fagositosis, sel menelan partikel besar dengan cara menyelubungi partikel dengan pseudopodia. Pseudopodia yaitu bagian sementara dari sel membran yang diisi sitoplasma yang dapat mengubah bentuknya agar dapat bergerak. Lalu kemudian membentuk lekukan ke arah dalam sitoplasma. Lekukan tersebut kemudian terlepas dari membran plasma yang terbentuk vakuola. Vakuola tersebut terus bergerak ke arah dalam dan selanjutnya berfusi dengan lisosom. Setelah vakuola berfusi dengan lisosom, enzim pencernaan yang terdapat di dalam lisosom akan mencerna partikel yang ada di dalam vakuola tersebut. Lalu pencernaan dilepaskan dari sel. Contoh fagositosis adalah terjadi pada sel darah putih terhadap bakteri atau penghancuran eritrosit tua dalam hati, limpa dan sumsum merah oleh sel-sel retikuloendotelial.
Ya, selanjutnya reseptor mediated endositosis atau endositosis dengan bantuan reseptor adalah transport zat dari luar sel ke dalam sel dengan bantuan reseptor. Transport endositosis reseptor ini hanya menerima molekul yang sangat spesifik. Contoh transport endositosis dengan bantuan reseptor ini adalah LDL atau low disantai lipoprotein dengan reseptornya adalah protein. Ya, di sini ada proses reseptor mediated endositosis. Reseptor dan ligan dapat dibawa ke dalam sel melalui beberapa mekanisme. Endositosis yang dimediasi klatrin dari banyak tipe reseptor dimulai dengan ligan muatan di kompartemen luminal dari vesikel yang berikatan dengan reseptor pada membran sel. Ligan dan reseptor kemudian akan merekrut protein adaptor dan triselusi klatrin ke membran luar sel di sekitar tempat tunas akan terbentuk. Tunas membran plasma kemudian terjadi membentuk lubang yang dilapisi klatrin. Reseptor lain dapat membuat nukleasi lubang berlapis klatrin yang memungkinkan pembentukan di sekitar reseptor. Lubang matang akan dibelah dari membran plasma melalui penggunaan protein pengikat membran dan pisi seperti dinamin, membentuk vesikel berlapis klatrin yang kemudian terlepas dan biasanya menyatu menjadi endosom penyortiran. Setelah digabungkan, kargo endositosis atau reseptor dan ligan tadi kemudian dapat disortir ke lisosom, daur ulang, atau jalur perdagangan lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pompa protein dan juga transportasi glukosa. Yang pertama tentang pompa protein terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, protein itu terdiri dari beberapa asam amino yang berikatan dalam satu ikatan yang dinamakan dengan peptida. Nah, asam amino ini sendiri terdiri dari beberapa unsur seperti oksigen, nitrogen, ada juga besi, fosfor, dan lain sebagainya. Untuk menjadi pembeda antara protein dan juga karbohidrat ataupun lemak, yaitu adalah unsur utama pembentuk protein ini sendiri, yaitu berupa nitrogen. Kemudian, mengenai struktur protein, molekul protein ini disebut dengan polipeptida atau adalah suatu polipeptida. Kenapa dikatakan polipeptida? Itu karena sejumlah besar asam aminonya saling bertemu dengan ikatan peptida yang lain. Itu dikatakan oleh Gaman tahun 1992. Kemudian mengenai sifat protein, karena protein ini merupakan molekul yang sangat besar, jadi protein ini sifatnya baik itu fisik maupun biologis itu sangat mudah sekali untuk berubah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sifat alamiah dari protein, misalnya ada panas, asam, basa, pelarut organik, pH, sinar ataupun sinar radioaktif. Nah, perubahan sifat fisik yang mudah diamati adalah terjadinya penjendalan, yaitu menjadi tidak larut atau pemadatan. Ada protein yang larut dalam air, ada pula protein yang tidak larut dalam air. Tapi, semua protein itu tidak larut dalam pelarut lemak seperti misalnya etil eter. Daya larut protein akan berkurang jika ditambahkan garam. Akibatnya, protein akan terpisah sebagai endapan. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, maka protein akan menggumpal. Hal ini disebabkan alkohol menarik mantel air yang dilingkupi molekul-molekul protein. Kemudian selanjutnya mengenai jenis-jenis protein. Jenis protein itu ada dua. Yang pertama, ini berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada protein fibrillar atau sering juga disebut dengan skleroprotein.
yaitu merupakan protein yang bentuknya serabut. Protein ini tidak bisa larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, ataupun alkohol. Contohnya, kolagen yang terdapat pada tulang rawan, keratin pada rambut, miosin pada otot, dan fibrin pada gumpalan darah. Kemudian yang kedua ada protein yang bernama globuler atau sering disebut steroprotein, yang tadi sklero, yang ini adalah stero. Merupakan protein yang berbentuk mirip dengan bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer. Untuk protein jenis ini lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam, dan juga basa dibandingkan protein fibriller. Protein ini sangat mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekul dapat berubah diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologi seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Kemudian protein dari sudut fungsi fisiologik yaitu berhubungan dengan daya dukung untuk pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Protein itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada protein sempurna, yaitu apabila protein bisa mendukung pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan. Protein sempurna sangat diperlukan untuk anak-anak karena mempengaruhi masa pertumbuhan dan juga perkembangan. Kemudian yang kedua ada protein setengah sempurna, yaitu apabila protein sanggup memelihara jaringan tetapi tidak dapat mendukung pertumbuhan badan. Protein yang memelihara jaringan rusak, yaitu adalah termasuk protein setengah sempurna. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada protein tidak sempurna, di mana protein ini sama sekali tidak sanggup membantu pertumbuhan badan dan juga pemeliharaan jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transportasi glukosa. Transportasi glukosa ini terdiri dari 2. Yang pertama ada transport pasif dan yang kedua ada transport aktif. Transport pasif itu adalah perpindahan molekul yang tidak melibatkan atau menggunakan energi sel dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Nah, perpindahan molekul ini terjadi secara spontan. Contoh dari transportasi pasif ini adalah osmosis, difusi, dan difusi terfasilitasi. Kemudian yang kedua ada transport aktif. Transport aktif ini adalah perpindahan molekul atau ion dengan menggunakan energi dari sel tersebut. Perpindahan tersebut terjadi meskipun menentang konsentrasi. Contoh transport aktif adalah pompa natrium, kalium, endositosis, dan eksositosis. Yang pertama ada difusi. Difusi itu adalah penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi. Contoh dari difusi ini adalah setetes parfum yang akan menyebar ke seluruh ruangan, atau difusi gas di dalam medium udara. Kemudian ada juga molekul dari sesendok gula akan menyebar ke seluruh volume air di gelas meskipun tanpa diaduk, atau difusi zat padat di dalam medium air hingga kerapatan zat tersebut merata. Kemudian yang kedua ada osmosis. Osmosis adalah perpindahan ion atau molekul air dari kerapatan tinggi ke kerapatan rendah, atau dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah dengan melewati satu membran. Osmosis dapat didefinisikan sebagai difusi lewat membran. Zat yang dapat melewati membran sel itu membran sel dapat dilewati zat-zat tertentu yang terlarut dalam lemak, zat-zat yang tidak bermuatan atau bersifat netral, molekul-molekul asam amino, asam lemak, gliserol, gula sederhana, dan juga air.
Zat-zat yang merupakan elektrolit lemah lebih cepat melewati membran daripada elektrolit kuat. Contoh zat yang dapat melewati membran dari yang paling cepat hingga yang paling lambat adalah Na+, K+, Cl, Ca2+, Mg2+, SO4 2-, dan Fe3+. Membran sel bersifat permeabel terhadap zat-zat yang mudah melewati membran. Kemudian ada zat yang tidak dapat melewati membran. Membran sel tidak dapat melewati zat-zat gula seperti pati, polisakarida, protein, dan zat-zat yang mudah larut dalam pelarut organik. Membran bersifat impermeabel terhadap zat-zat tersebut. Oleh karena membran permeabel terhadap zat tertentu dan impermeabel terhadap zat yang lain, maka dikatakan bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Nah, kemudian difusi terfasilitasi. Difusi dapat diperlancar oleh adanya protein pada membran sel. Misalnya pada waktu proses pengangkutan glukosa dari lumen usus ke dalam pembuluh darah usus halus. Glukosa tidak dapat berdifusi secara spontan tanpa adanya protein pembawa. Prosesnya adalah mula-mula molekul glukosa diikat oleh protein yang ada di dalam membran sel. Selanjutnya, protein pembawa ini mengalami perubahan informasi dan mendorong glukosa ke dalam sel. Setelah itu, protein pembawa kembali pada informasi semula. Protein pembawa juga membuat celah yang dapat dilalui oleh ion-ion seperti Cl- dan Ca3+. Maaf, maksud saya Ca2+. Kemudian ada pompa natrium dan juga kalium. Pompa natrium dan juga kalium tergolong dalam transport aktif, artinya sel mengeluarkan energi untuk mengangkut kedua macam ion tersebut. Pada transport aktif, zat dapat berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi perjalanan zat dapat melawan gradien konsentrasi atau gradien kadar. Kemudian ada endositosis dan juga eksositosis. Endositosis artinya pemasukan zat ke dalam sel, sedangkan eksositosis artinya pengeluaran zat dari dalam sel. Kita garis bawahi kata endo dan juga ekso. Jika endo itu berarti masuk, kalau ekso itu keluar. Proses ini tergolong dari proses transport aktif dan melawan gradien kadar dari konsentrasi rendah ke tinggi. Contoh endositosis adalah fagositosis dan juga pinositosis. Fagositosis itu adalah proses di mana membran plasma satu sel membungkus partikel dari lingkungan luar dan menangkapnya dalam satu vakuola makanan. Kemudian vakuola menyatu dengan lisosom membentuk heterofagosom dan lisosom mencerna atau menghancurkan partikel tersebut. Contohnya, sel darah putih dan sel amoeba yang memakan bakteri. Sedangkan contoh dari eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel kelenjar seperti adanya peristiwa sekresi, misalnya sel-sel penghasil enzim pencernaan mensekresi enzim itu ke dalam usus. Caranya adalah enzim-enzim itu dimasukkan ke dalam vakuola atau kantong-kantong kecil. Vakuola itu menuju tepi sel, kemudian membrannya membuka dan mengeluarkan enzim-enzim tersebut dari sel. Proses pengeluaran enzim ini memerlukan energi sel. Tanpa energi, sel tidak akan mampu mengeluarkannya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah tekanan yang mengalami osmosis,
yakni perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semi permeabel, di mana sel melakukan ini karena sel ingin mencapai keseimbangan. Nah, dari tekanan osmosis ini dapat menyebabkan 3 hal, yakni yang pertama larutan hipotonis, yang kedua larutan hipertonis, dan yang ketiga larutan isotonis. Nah, di sini ada tentang larutan hipertonis, larutan isotonis, dan larutan hipotonis pada sel tumbuhan. Yang dimaksud dengan sel hipotonis adalah di mana suatu larutan dengan konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah atau tekanan osmotiknya lebih rendah daripada yang lain, sehingga air bergerak ke dalam sel. Dengan menempatkan sel dalam lingkungan hipotonis ini, tekanan osmotik menyebabkan jaringan mengalirkan air ke dalam sel, sehingga terjadi sitolisis atau pecah, dan sel tidak berfungsi. Dapat dilihat pada gambar di sini. Selanjutnya, tentang larutan hipertonis. Apa itu larutan hipertonis? Larutan hipertonis adalah kebalikan dari larutan hipotonis, di mana konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi atau konsentrasi airnya lebih rendah dibandingkan di dalam sel. Nah, dari larutan ini akan menghasilkan air keluar dari sel dan terjadinya krenasi. Dapat dilihat di sini, atau mengkerut. Nah, dan ini pada sel tumbuhan. Apabila sel tumbuhan berada dalam lingkungan hipotonis, maka disebut turgid dan prosesnya disebut tekanan turgor. Apabila sel tumbuhan diletakkan pada lingkungan yang hipertonik, maka membran plasmanya terlepas dari dinding sel atau vakuolanya kosong. Proses kehilangan air ini disebut dengan plasmolisis dan terjadilah krenasi. Untuk larutan isotonis akan lebih lanjut dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini yang terjadi pada sel hewan, contohnya di darah. Seperti yang tadi, yaitu pada lingkungan hipotonis, kalau di sel hewan akan terjadi hemolisis. Kalau di sel tumbuhan, sel hewan juga, tetapi ditempatkan di lingkungan yang hipertonis akan terjadi krenasi atau mengkerut. Kemudian plasmolisis. Nah, seperti yang tadi, ditempatkan di lingkungan yang hipertonis, plasmolisis. Plasmolisis ini merupakan dampak dari peristiwa osmosis. Jika sel tumbuhan diletakkan di larutan garam yang terkonsentrasi atau hipertonik, sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor, menyebabkan sel tumbuhan lemah dan tumbuhan akan menjadi layu. Kehilangan air lebih banyak akan menyebabkan terjadinya plasmolisis. Dampak plasmolisis ini yang menyebabkan tekanan terus berkurang sampai di suatu titik di mana protoplasma terkelupas dari dinding sel, menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran. Akhirnya sitolisis atau runtuhnya seluruh dinding sel dapat terjadi. Oke, sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Maulida tentang contoh dari tekanan osmosis. Tekanan osmosis, salah satunya ada isotonis. Isotonis adalah suatu larutan yang mempunyai konsentrasi zat terlarut yang sama, seperti larutan yang lain, sehingga tidak ada pergerakan air. Larutan isotonis dengan larutan pada sel tidak melibatkan pergerakan jaringan molekul yang melewati membran biologis tidak sempurna. Larutan-larutan yang tersisa dalam kesetimbangan osmotik yang berhubungan dengan membran biologis tertentu disebut
isotonik. Ini berbeda dengan larutan-larutan isoosmotik yang melibatkan pergerakan jaringan molekul ketika dipisahkan oleh membran semi permeabel. Sebuah larutan yang mempunyai konsentrasi garam yang sama, contohnya sel-sel tubuh yang normal dan garam. Hal ini juga berbeda dengan larutan hipertonik ataupun larutan hipotonik. Minuman isotonik dapat diminum untuk menggantikan fluida dan mineral yang digunakan tubuh selama aktivitas fisik. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan transport aktif pada protein membran. Jenis transport aktif pada protein membran ada 3. Yang pertama, yaitu transfer molekul melalui ikatan dengan protein carrier atau couple carrier. Couple carrier merupakan sepasang protein yang pengangkutan ion dari suatu larutan dari luar sel ke dalam sel melewati membran. Couple carrier dibagi menjadi 2, yaitu symporter dan antiporter. Couple carrier termasuk ke dalam proses transport aktif tidak langsung. Yang kedua, yaitu ada sistem plasma pemompaan yang menggunakan ATP atau ATP driven pump. Sistem plasma pemompaan yang menggunakan ATP menggunakan beberapa mekanisme. Mekanismenya yang pertama yaitu pengikatan Na+ sitoplasmik dengan protein menstimulasi fosforilosi oleh ATP. Fosforilosi menyebabkan perubahan konformasi protein. Perubahan konformasi mengusir Na+ keluar dan K+ ekstraseluler diikat. Pengikatan K+ memicu pelepasan gugus fosfat. Kehilangan fosfat membentuk kembali konformasi asli. K+ dilepaskan dan tempat Na+ mampu mengikat kembali. Siklus ini terjadi secara berulang kembali. Yang ketiga, yaitu sistem pemompaan yang menggunakan sinar atau light driven pump. Di dalam membran plasma archaea hapofilik ekstrim terdapat mekanisme transport aktif yang diinduksi oleh cahaya. Transport aktif ini difasilitasi oleh protein bacteriorhodopsin yang tertanam dalam membran plasma. Rhodopsin terbagi dalam 2 tipe yang berbeda berdasarkan fungsinya. Rhodopsin yang berfungsi secara visual dan rhodopsin yang berfungsi sebagai pompa protein yang diinduksi oleh cahaya, pompa ion klorida dan sensor cahaya. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga memohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.